Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad. Kita tahu bahwa kita masih berada di bulan Sya'ban, bulan yang merupakan muqaddimah masuknya istimewa, di mana nanti di pertengahan bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya kecuali dua manusia. Pertama, orang-orang yang menyekutukan Allah, dan yang kedua, orang yang dalam hatinya terdapat kedengkian, tidak akur dengan keluarganya, banyak bermasalah dengan saudara-saudaranya, penuh dengan hasad dan kedengkian di dadanya. Maka orang seperti ini tidak diangkat amalannya. Lah karena bulan Sya'ban adalah bulan kesempatan kita meminta ampun akan dosa-dosa kita, maka tema di malam hari ini kita akan membahas tentang dosa-dosa yang menyebabkan kita terlempar ke dalam neraka. Terkadang dosa-dosa ini ringan bagi kita, tapi tidak sadar bahwa dosa ini rupanya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperpanjang mukaddimah, dosa apa saja yang menjadikan kita ini bisa terlempar ke dalam jahannam? Yang pertama, ar-riya'u fil a'mal wa adamul ikhlasi fiha. Yang pertama adalah riya. Saat beramal itu, amalan kita ingin dilihat orang, didengar orang, dipuji orang, dan tidak ada keikhlasan di dalamnya. Nabi SAW pernah menceritakan tentang tiga manusia. Tiga-tiganya membawa amalan besar, bukan kecil, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru tiga orang ini pula yang menjadikan manusia pertama disentuh api neraka. Siapa mereka? Pertama, orang yang mati syahid. Harusnya orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, seorang pakar Quran. Harusnya Qurannya menyelamatkan dia. Dan yang ketiga, orang-orang yang rajin bersedekah. Ini kan amalan-amalan luar biasa. Orang yang mati syahid, orang yang mengajarkan Quran, orang yang banyak bersedekah, ini kan luar biasa amalan seperti ini. Tetapi ketika kemudian dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla, tiga-tiganya masuk neraka. Bahkan orang yang pertama disentuh api neraka lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang mati syahid, kemudian Allah bertanya kepada orang yang mati syahid ini, apa yang kau lakukan di dunia? Maka dia menceritakan amalan dia, bahwa aku berperang karenamu, ustushhidtu fika, aku mati syahid karenamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Kenapa? Engkau ini qatalta liyuqal annaka syahid. Engkau ini, atau annaka syuja, engkau ini berperang hanya karena supaya manusia menganggap engkau ini pahlawan, pemberani, bukan karena aku, kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menyeret orang ini. Dan Nabi SAW katakan, maka orang ini kemudian dilemparkan ke dalam api jahannam. Fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar, kata Rasul. Maka diseret wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Begitu juga orang yang sedekah ditanya. Dia mengatakan, aku sedekah karenamu, tapi Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu.
Begitu juga orang yang pakar Quran, dia mengatakan aku membaca Quran karenamu, tapi Allah katakan kadzabta, dusta kamu. Engkau membaca Quran supaya orang menganggap kau qari, engkau bersedekah supaya engkau dianggap manusia dermawan, dan begitu seterusnya. Maka tiga-tiganya fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar, diseret wajahnya kemudian dilempar ke dalam api neraka. Maka dari sini kita tahu bahayanya amalan itu kalau dihinggapi riya. Makanya biasakan dalam beramal itu dua perkara. Pertama, tanamkan keikhlasan kita kepada Allah. Yang kedua, kalau kita beramal itu cukuplah kita dengan Allah yang tahu. Maka kita bisa terhindar dari riya ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara amalan-amalan yang bisa atau dosa-dosa yang bisa melemparkan kita ke dalam neraka adalah idzaul jiran, menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga ini dosa yang sangat besar. Kadang-kadang kita tidak paham bahwa kita ini diberikan anugerah tetangga itu, kesempatan baik, bahwa tetangga itu bisa mengantarkan kita ke dalam sorga sebenarnya. Karena tetangga itu bisa menjadi jalan ke sorga, bisa juga menjadi jalan ke neraka. Tapi Islam mengatur hak-hak bertetangga. Makanya Jibril selalu menasihati Rasul agar terus menghargai tetangganya, sampai-sampai karena seringnya Jibril memberikan wasiat soal menghormati tetangga itu, seolah-olah tetangga menjadi ahli warisnya. Karena biasanya kita ini punya saudara yang dekat dengan kita, tapi rumahnya jauh-jauh. Terkadang kalau kita sakit, kalau ada kemalangan, kalau ada kecelakaan, tetangga pula yang pertama kali tahu. Makanya hak-hak bertetangga itu diatur dalam Islam. Dan tentu tetangga itu kan ada tiga macam. Ada tetangga yang memiliki tiga hak, ada tetangga yang memiliki dua hak, dan ada tetangga yang memiliki satu hak saja. Kapan tetangga ketika memiliki tiga hak? Kalau dia bertetangga dengan kita dan dia seorang muslim plus dia kerabat kita, berarti punya tiga hak dia. Pertama hak bertetangga, yang kedua hak seorang muslim, yang ketiga hak kerabat. Kalau kita punya tetangga, dia bukan kerabat tapi dia seorang muslim, berarti haknya cuma dua, hak bertetangga dan hak seorang muslim. Tapi kalau kita punya tetangga bukan kerabat, bukan muslim, dia non muslim, tetap dia punya hak, namanya hak bertetangga walaupun dia non muslim. Salah satunya wayamnaunal maun, jangan pelit ketika tetangga non muslim mungkin meminjam sesuatu dari perabot-perabot rumah kita. Mereka punya hak meminjam pisau, piring, gas atau apa namanya, atau pinjam motor dan begitu seterusnya. Jangan dilarang, ya, karena mereka punya hak. Lah di antara dosa yang melemparkan manusia ke dalam neraka itu adalah idzaul jiran, ketika kita menyakiti tetangga. Dan itu disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika ada seseorang datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha wa taf'al walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha." Rasul, saya punya tetangga seorang ibu, salat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin, sedekahnya rajin, berbuat baiknya rajin, tapi kekurangannya satu, lisannya selalu menyakiti tetangganya. Apa kata Rasul? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak punya kebaikan, bahkan wanita itu pantas masuk neraka, kata Rasul. Lihat, ya. Menyakiti tetangga ini bukan perkara remeh, terutama ibu-ibu. Walaupun karena di sini Rasul ditanya soal seorang ibu. Karena biasanya yang suka nyakiti tetangga itu kan bapak-bapak biasanya. Biasanya mama. Bapak-bapak ini sibuk di luar, dia dapat laporan saja. Bang, tetangga anu begini. Ah, baru dia
terkompori. Kalau gasnya 5 kilo masih mending, 10 kilo pula gasnya. Kan? Muncaklah deh emosinya. Tapi kan yang memulai biasanya mama dulu, ibu-ibu nih biasanya. Makanya contohnya dalam hadis ini seorang ibu. Rasul ada seorang ibu katanya. Salat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin, kemudian sedekahnya rajin, berbuat baiknya rajin. Rajin pula dia menyakiti tetangga dengan lisannya. Rasul mengatakan wanita itu tidak ada kebaikan. Bayangkan, gara-gara dosa lisan kepada tetangga, wanita ini sudah melebur seluruh kebaikan sunnahnya, terkalahkan dengan dosanya. Maka jangan suka menyakiti tetangga, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Kadang parkir sembarangan. Kita depan rumah ada parkir pula di depan rumah tetangga. Kita ada tong sampah, disimpan pula sampahnya di tong sampah tetangga. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya. Atau mengirim bau-bau yang tidak sedap kepada tetangga. Memang sampah-sampah kita diletakkan di rumah kita, tapi baunya sampai ke tetangga, kan begitu. Ya kalau bisa buang segera. Kalau itu menyakitkan, jangan nunggu orang buang sampah seminggu sekali, kan itu. Ataupun kita ini punya tanaman mangga atau apa, jelas-jelas lo daunnya ke tetangga, potong. Jangan dia yang sapu, kita yang makan buahnya, kan itu. Ini kan kadang-kadang masalah juga. Oke lah yang seperti itu kadang-kadang ya jadi omelan tetangga. Tapi yang lebih parah adalah ketika menyakiti tetangga itu dengan lisannya. Itu sakitnya tuh di sini. Sakit orang kalau terkena sabetan lisan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang dosa-dosa yang akan melempar pelakunya ke neraka adalah orang-orang yang mereka menggambar gambar yang bernyawa. Hati-hati ya, jangan jadi pelukis. Kalau melukis boleh, tapi yang dilukis ya gunung, sungai, hutan, langit, bumi, pemandangan, silahkan. Tapi kalau yang dilukis itu manusia ataupun binatang yang bernyawa, maka hadis Abi Hurairah radhiyallahu an mengatakan, takhruju unukum min nar yaumal qiyamah. Neraka itu punya leher dan lehernya keluar. Jadi neraka itu punya leher dan lehernya keluar. Kemudian leher neraka itu laha ainani tubsirah. Dia memiliki dua mata yang akan memandang tajam. Wa udhunani tasma'an, memiliki dua telinga yang bisa mendengar dengan tajam. Wa lisanun yantik, dan leher neraka itu punya lisan yang akan menjulur. Kemudian leher neraka itu akan mengatakan, inni wukiltu bi thalathin, aku diperintahkan untuk menyambar 3 manusia. Bi kulli jabbarin anid, pertama orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang takabur. Wa bikullin man da'ama Allahi ilahan akhar, yang kedua orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang musyrik. Dan yang terakhir wabil musawwirin, dan para penggambar, para pelukis. Makanya boleh jadi seniman, tapi jangan melanggar syariat. Ya. Coba bayangkan, ini bukan main-main. Alasannya kenapa? Karena menyerupai ciptaan Allah. Nanti pada hari kiamat, para penggambar makhluk yang bernyawa itu disuruh menghidupkan gambarnya itu, lukisannya itu. Kalau tidak bisa, dia diadab terus dan disambar oleh leher neraka, naudzubillah. Maka ini peringatan kepada para pelukis. Kemudian juga di antara dosa-dosa yang bisa melemparkan ke neraka adalah at-takallum bi kalamin min suhtillahi azza wajal. Bicara tanpa dipikir, bicara asal ngomong, asal jeplak gitu bahasanya ya. Asal ngomong aja nggak dipikir. Rupanya satu kalimat yang dikeluarkan itu membuat Allah murka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati
ada seorang hamba itu mengucapkan satu kalimat. Lihat ibarah Nabi. Rasul tidak mengatakan berkalimat-kalimat. Ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat, bukan berkalimat-kalimat. La yulkila habalan, tanpa sadar dia ucapkan. Dia enggak mikir kalau kalimat itu justru membuat Allah murka. Apa kata Nabi SAW? Min sukhtillah, rupanya satu kalimat itu mengundang kemurkaan Allah. Kata Nabi, yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Maka dengan sebab satu kalimat ini, orang ini akan dilempar ke dalam neraka yang jauhnya lebih jauh dibandingkan jarak barat dan timur. Dalam riwayat sab'ina ama, 70 tahun dilempar, belum sampai di dasar jahanam. Dan ngeri ikhwan, ya. Ingat satu kalimat. Makanya kenapa dalam Islam itu sangat dianjurkan seseorang itu untuk berfikir. Sebelum bicara itulah berfikir. Apakah bicaranya ini mengandung dosa atau tidak? Apakah bicaranya ini ada manfaatnya atau tidak? Makanya Rasul mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yakni, termasuk keindahan Islam itu tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena ucapan manusia kan terbagi tiga. Ada ucapan mengandung dosa, ada ucapan mengandung pahala, ada ucapan yang tidak mengandung dosa dan pahala. Tiga-tiganya dicatat, dan tiga-tiganya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Nabi SAW marah kepada Aisyah radhiyallahu anha gara-gara isyarat, bukan ucapan, isyarat. Aisyah itu mengisyaratkan begini saja, bahwa dia tinggi, Sofiyah itu pendek. Dia tidak ngomong, hanya mengisyaratkan begini saja. Tapi Nabi SAW emosi dan marah dan mengatakan, ya Aisyah, sudah jangan lakukan lagi. Karena satu kalimat yang mengandung ghibah itu kalau dilempar dalam air lautan, satu dunia ini cukup mencemari lautan. Satu kalimat loh bisa mencemari seluruh air lautan. Rasul ingin mengibarahkan tentang apa? Dahsyatnya dosa kalimat. Dahsyatnya dosa kalimat, ya. Bahkan bukan hanya kalimat, huruf saja kadang-kadang itu bisa melemparkan kita ke neraka. Bukan ini kalau kalimat tuh agak panjang, huruf ini kan pendek. Seperti Allah mengatakan, fala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan kepada kedua orang tua dengan kalimat uff. Itu uff kan cuma dua huruf, alif dan fa. Uff itu bukan kalimat huruf, dua huruf. Uff, ya kan? Tapi lihat bagaimana dahsyatnya dua huruf ini yang merupakan tanda durhaka seorang anak kepada orang tua. Allah bisa lempar dia ke dalam neraka, naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini jaga lisan. Jaga lisan, ya. Kemudian yang ke-5 di antara dosa yang bisa melemparkan kita ke neraka adalah tabarruj lin nisa. Seorang wanita yang tidak menjaga penampilan. Tabarruj itu artinya wanita yang berdandan. Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Berdandan. Seperti apa sih dandanan jahiliyah itu? Sehingga Allah melarang, ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan orang-orang jahiliyah itu kalau pakai pakaian itu rambutnya nampak depan gini. Jadi kalau pakai, kan ada jilbab-jilbab sekarang yang gini aja kan, nampak rambut depannya, ya. Kemudian nampak lehernya. Jadi nampak rambut depannya, kemudian nampak lehernya, kemudian mereka memakai anting-anting di kakinya, kemudian dikasih bunyi-bunyi. Jadi kalau jalan tuh ada bunyinya, kerincing-kerincing gitu. Ya, namanya kalung kaki. Itu tabarruj jahiliyah tuh. Jadi tabarruj jahiliyah itu, itulah coba. Sekarang coba lihat tabarruj hari ini. Ini bukan hanya buka kepala, bukan buka leher, buka semua.
Ya, apalagi di pantai-pantai, di kolam-kolam renang umum kan itu ya. Orang sekarang lebih jahiliyah dibanding orang jahiliyah. Jahiliyah aja masih menutup. Cuman tampaklah rambut depan, leher sama kalung kaki gitu ya. Kalau sekarang semua nampak. Makanya sekarang ini dandan orang sekarang bukan tabarruj jahiliyah lagi, lebih jahiliyah dibandingkan jahiliyah malah. Lah Nabi SAW mengatakan simfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok kata Rasul, dua-duanya termasuk penghuni neraka, artinya akan dilempar ke neraka. Salah satunya kata Nabi SAW, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka asnimatil buhtil mailah. Seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan lenggak-lenggok sana sini, kepalanya seperti punuk-punuk unta yang melenggok. La yadkhulnal jannah. Wanita-wanita seperti ini tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha. Jangankan cerita sorga, baunya sorga saja dia tidak akan dapat. Padahal kata Rasul, wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal baunya sorga itu tercium sejarak ini dan itu saking jauhnya. Subhanallah. Maka nasihat antum ini para bapak, para ibu yang punya anak gadis, ya, dari kecil biasakan mereka menutup aurat. Gak apa-apa usia 2 tahun, 3 tahun, gak apa-apa. Ya, pakaikan mereka pakaian-pakaian yang menutup aurat supaya terbiasa gitu maksudnya. Sebab kalau sudah besar kemudian dipakaikan pakaian syar'i ini kadang-kadang menolak anak-anak tuh. Apalagi sudah terkena pergaulan bebas, kemudian media-media yang meracuni anak-anak kita, maka anjuran saya sejak kecil sudah dibiasakan pakaian-pakaian syar'i sehingga anak nyaman ketika sudah besar itu, bahkan risih kalau melihat ada orang-orang yang tidak berpakaian syar'i itu. Ya. Ini juga di antara dosa yang bisa melemparkan ke neraka, tabarrujun nisa. Ya, dandanan wanita yang kemudian memamerkan auratnya, berpakaian tapi telanjang, mungkin karena tipisnya, karena ketatnya. Ya, kadang-kadang atas ditutup, bawah pula dibuka kan gitu ya. Kadang sobak-sobek, robak-robek nggak jelas tuh kadang-kadang kan. Pakaian itu kan macam-macam. Ya. Kadang-kadang dari pabriknya bagus, sampai di rumah disobek pula. Saya lihat tuh pakaian-pakaian lepis-lepis dari pabriknya bagus-bagus tuh, sampai rumah dirobek-robek pula lututnya tuh. Bayangkan juga kan, aneh-aneh ya, dipreteli malah sama dia. Ini juga dosa di antara yang bisa melemparkan ke dalam neraka. Kemudian juga di antara dosa yang bisa melemparkan ke neraka adalah man'u az-zakati, tidak membayar zakat. Ya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, surah At-Taubah 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Di sini syahidnya, walladzina wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas perak dan tidak mengeluarkan sebagai infak di jalan Allah, kabar gembirakan kepada mereka dengan azab yang pedih. Dengan azab yang pedih artinya dengan neraka. Ya. Jadi ingat bahwa zakat itu kewajiban harta. Kalau sedekah itu kerelaan. Beda kalau zakat itu kewajiban, kalau sedekah itu kerelaan. Makanya kemudian karena ini kewajiban, kalau sampai tidak dilaksanakan dosa besar. Bahkan kalau sampai mengingkari kewajiban bisa kafir. Makanya di zaman Abu Bakar itu banyak orang-orang murtad dikarenakan tidak membayar zakat. Makanya Abu Bakar memerangi mereka, karena sebagian mereka sudah mengingkari kewajiban zakat. Makanya Abu Bakar mengatakan, kalau mereka melaksanakan zakat di zaman Nabi, kok di zaman aku tidak, aku akan perangi mereka. Dan aku tidak akan bedakan orang yang meninggalkan sholat dengan meninggalkan zakat, katanya. Jadi betul-betul Abu Bakar keras soal ini, ya, karena memang zakat itu hakul mal, dia adalah hak harta, harus dipenuhi. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga dosa-dosa yang bisa mengancam terlempar manusia ke dalam neraka adalah al-kadzibu 'ala nabi, berdusta atas nama Nabi.
Hati-hati, sekarang ini bulan Sya'ban. Banyak orang yang tidak hati-hati ketika menyampaikan amalan-amalan nisfu Sya'ban, sehingga terkadang menyampaikan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, karena tidak ada keutamaan bulan Sya'ban itu. Tidak ada keutamaan. Tidak seperti Rajab bulan hurum atau seperti Ramadan jelas bulan suci. Sya'ban itu tidak ada keutamaannya. Cuman Sya'ban ini bulan yang dilalaikan. Kita tidak menggunakan untuk ibadah sebagai muqaddimah Ramadan, dilalaikan karena Ramadan sudah dekat, jadi pikirnya udahlah nanti aja ibadah di bulan Ramadan kan gitu. Ya, memang ada riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban, tapi lah mengatakan hadis-hadis seperti nisfu Sya'ban tidak ada yang sahih. Semua berkisar antara hadis-hadis maudhu, hadis palsu, hadis lemah atau tidak sahih. Ya ada satu dua yang sahih, seperti yang disahihkan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan Allah akan melihat hamba-hambanya di pertengahan bulan Sya'ban, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya kecuali dua manusia, orang yang musyrik dan orang pendendam. Itu saja. Adapun selain yang menceritakan tentang hadis-hadis tentang adanya solat khusus di bulan nisfu Sya'ban dengan membaca surah Yasin atau apa namanya gitu ya. Ya, apa namanya, solat apa, solat Bara'ah atau solat Ulfah atau apa gitu. Itu tidak ada hadisnya maudhu. Dan kalau kita sampai menyebarkan riwayat-riwayat maudhu, riwayat palsu, ini terancam dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas nama aku, silakan ambil tempat duduknya di neraka, kata Rasul. Jadi bukan main-main berdusta atas nama Nabi. Kecuali kalau kita jelaskan ketika membaca hadis, kita katakan hadis ini maudhu, enggak apa-apa. Tapi kalau tidak dijelaskan, nanti orang awam menyangka itu dari Nabi, padahal bukan dari Nabi kan, ini kan bahaya. Makanya kenapa kemudian banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu, karena kebanyakan hadis-hadis palsu menyebar di tengah-tengah masyarakat. Makanya penting dalam belajar agama itu juga belajar tentang kesahihan sebuah riwayat, supaya jelas yang diamalkan kita itu datang dari Rasul, bukan datang dari para pendusta hadis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga termasuk dosa yang bisa melemparkan ke dalam api neraka. Termasuk juga dosa yang akan melemparkan ke neraka adalah syurbul khamri. Orang yang gemar minum khamar. Ya saudara-saudaranya narkoba, kokain atau apa gitu ya. Itu kurang lebih saja. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu muskirin haramun. Inna 'ala Allahi ahdan liman yashrabal khamra an yuskiyahu min tinatil khabal. Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Qala irku ahlin nar au usaratu ahlin nar. Kata Nabi SAW, setiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Dan Allah sudah menjanjikan kepada setiap yang minum khamar, kelak pada hari kiamat maka akan diminumkan dari tinatul khabal. Sahabat bertanya, apa tinatul khabal itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, itulah nanah, darah dan keringatnya penduduk neraka. Naudzubillah. Ya. Dan anak-anak muda di zaman sekarang, subhanallah, itulah kalau tidak dibimbing dengan agama. Anak-anak masih kecil aja udah mabuk mereka. Masih SMP udah mabuk loh ya. Apalagi di Batam ini kan namanya minuman keras itu paling mudah dicari. Dijual di mana-mana kan itu. Kecil-kecil udah pandai mabuk. Gimana besarnya? Ya. Makanya perhatikan, kalau antum punya anak laki-laki, nah perhatikan, jangan sampai kemudian terkena pergaulan bebas, masuk pula dalam dunia narkoba, naudzubillah. Kemudian juga di antara dosa-dosa yang bisa melempar ke neraka adalah, kata para ulama, manidda'a ma laisa lahu, siapa yang mengaku-ngaku padahal dia bukan ahlinya. Kata Nabi SAW, laisa min rajulin idda'a li ghairi abi wa huwa ya'lamuhu illa kufr. Kata Nabi SAW, siapapun yang mengaku-ngaku
Umpamanya dia ngaku nasab Nabi, padahal bukan sampai ke Nabi, tidak ada, menang tampang aja kayak macam orang Arab, ngaku-ngaku turunan Nabi, padahal sebenarnya tidak sampai kepada Nabi. Itu bisa kekufuran. Ya, bisa jadi itu berupa kekufuran. Lah dalam riwayat ketika Nabi SAW mengatakan masalah ini, apa kata Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika melanjutkan hadisnya, ma laisa lahu fa laisa minna wal yatabawa maq'adahu minan nar, maka dia bukan termasuk umatku dan silakan ambil tempat duduk di neraka. Kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis tahrimu da'wa ma laisa lahu fi kulli syai'in. Hadis ini menunjukkan haramnya seseorang mengaku-ngaku yang bukan ahlinya, yang bukan keluarganya, yang bukan nasabnya. Maka Rasul mengatakan silakan ambil tempat duduknya di neraka. Dan di akhir zaman ada fitnah, namanya fitnah sarrah ataupun fitnah duhaimah, yang mereka didatangkan kata Rasul dari keluargaku, padahal bukan dari ajaranku. Mereka mengambil sunnah yang bukan sunnahku, yang mengambil hidayah yang bukan hidayahku. Tapi mereka kemudian mengaku-ngaku mengklaim bahwa ini ajaran Nabi padahal bukan ajaran Nabi. Ini zuriyah Nabi padahal tidak sampai kepada Nabi. Makanya berat loh mengaku-ngaku. Dan kalaupun seandainya anda ini keturunan Nabi, lalu untuk apa sedikit-sedikit saya ini turunan ini, turunan, kan ria tuh. Nggak usah lah kan itu. Ya, kalaupun itu karena yang menjadikan zuriyah Nabi ini semakin dihargai, itu bukan karena turunannya, tapi karena amalannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu orang yang bertakwa, bukan karena nasabnya. Karena nasab itu tidak bisa mengejar amalannya. Kata Rasul, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Kalau lambat amalnya tidak mungkin dikejar nasabnya, kata Nabi. Oh, nasab itu loh mau menyelamatkan kita dari api neraka. Bahkan nanti pada hari kiamat tidak ada nasab lagi. Fala ansaba yauma idzin bainakum. Tidak ada nasab nanti pada hari kiamat itu. Terputus nasab itu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu bapanya. Wa sahibati wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing sibuk sendiri-sendiri. Lalu apa yang dibanggakan dengan nasab? Enggak menolong sama sekali. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga qatlun nafsi, orang yang membunuh, baik bunuh diri atau membunuh orang. Di zaman sekarang ikhwan, nyawa orang itu kayaknya tidak berharga. Ya kan, urusan-urusan sepele aja kadang-kadang nyawa melayang. Urusan waris, saudara dengan saudara saling bunuh-bunuhan. Bahkan belum mati bapaknya dibunuhlah bapaknya supaya cepat dapat warisan. Ada juga yang seperti itu. Gara-gara perceraian loh, sudah cerai suami istri, istrinya nikah lagi, cemburu pula si mantan suaminya, dibunuh pula, kan begitu. Masalah faktor ekonomi, dibunuh. Kemudian anak lahir di luar nikah, dibunuh. Sekarang subhanallah, saya setiap hari lihat berita itu, mesti ada aja pembunuhan itu. Ada yang diracun, ada yang ditipu, akhirnya bayar uang nggak bisa bayar, dibunuh pula orang yang minjami uang itu. Lebih jahat orang yang ngutang rupanya, kan itu. Dibunuh orang yang minjami duit itu. Ini kan subhanallah ya. Betul kata Nabi SAW bahwa di akhir zaman itu akan banyak kathratul haraj, banyaknya haraj. Ketika ditanya apa itu haraj wahai Rasul, itulah pembunuhan. Pembunuhan bukan orang Islam melawan orang kafir, enggak, sesama Islam. Ya, sama saudara, sesama keluarga kadang-kadang. Lah kata Nabi SAW, orang yang membunuh ini, maka dosa ini akan dilempar, penyebab orang akan dilempar ke dalam api neraka. Dan itu kelak pada hari kiamat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan tentang masalah kisos. Jadi orang-orang yang dibunuh itu, walaupun mereka dibunuh dengan cara digantung, diracun, ditusuk, mereka datang kepada Allah tanpa kepala. Kepalanya ditenteng tangan kanannya, tangan kirinya nyeret pembunuhnya. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuhku?
Ya. Kalau dia kemudian punya alasan membunuhnya umpamanya karena ya dalam peperangan gitu ya, yang menyeret ini orang kafir dan yang diseret orang Islam, ya boleh jadi dia selamat kan gitu, karena dia membunuh dalam rangka peperangan karena Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bukan karena itu, maka dia akan dilempar ke dalam jahanam, naudzubillah. Ya. Ini juga diantara dosa-dosa yang menjadikan manusia terlempar dari ataupun ke dalam api jahanam. Termasuk akhdhu amwalin nas bil halafil kadhib, mengambil harta manusia dengan sumpah yang palsu. Wah, ini orang-orang pasar, hati-hati ini. Kadang-kadang dia mudah-mudah sumpah wallahi 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 saja, tapi untuk kedustaan. Ya. Seperti orang ngaku-ngaku tanah, demi Allah ini tanah nenek moyangku, tanah bapakku, dan begitu akhirnya kemudian diambilnya tanah orang. Ya kan, ataupun usaha orang. Dan begitu seterusnya. Kalau orang sudah bersumpah untuk kedustaan demi mengambil harta manusia, maka Nabi SAW mengatakan, wa in qadayna, kata Nabi SAW di sini, man iqtata'a haqqam ri'im muslim biyamini faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya padahal dia di atas kedustaan, maka wajib Allah masukkan dia ke dalam neraka dan Allah haramkan surga pada dia. Ya. Dan banyak lagi ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa yang mengakibatkan orang terlempar dari neraka, termasuk juga orang yang meninggalkan atau melalaikan solat. Bukan meninggalkan, melalaikan solat. Ya, mungkin terlalu sering dia mengakhir-akhirkan waktu solat, tidak pernah tepat waktu, maka ini termasuk orang-orang yang terancam dengan wail. Terancam dengan wail. Wail itu apa? Lembah di neraka jahanam. Allah mengatakan, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail, lembah di jahanam bagi orang-orang yang salat. Siapa maksudnya? Orang-orang yang lalai dalam salatnya. Para ulama tafsir mengatakan maksudnya lalai salat di sini karena mereka suka mengakhir-akhirkan waktu salat. Ya, terkadang mendekati akhir baru dia salat. Lah ini yang masih salat terancam dengan wail. Bagaimana yang meninggalkan salat? Maka nerakanya beda. Mereka dikhususkan dalam satu neraka yang disebut dengan sakor. Ketika Allah mengatakan kepada penduduk neraka sakor, wa ma salakakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian sampai masuk ke neraka sakor? Orang-orang neraka sakor mengatakan karena kami dulu enggak pernah salat masalahnya. Ah, itu ancamannya lebih berat lagi, ya. Termasuk juga orang-orang yang mughtabun ataupun al-lamazun, orang-orang yang humazah lumazah yang sudah saya ceritakan. Ya, siapa humazah lumazah itu? Orang-orang yang menggibah dengan lisannya atau menggibah dengan perbuatannya, dengan isyaratnya. Maka Allah mengatakan wailun likulli humazatin lumazah. Neraka wail, lembah dalam jahanam. Termasuk mutaffif, orang-orang yang curang dalam jualan, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, curang dalam berdagang. Allah mengatakan wailun lil mutaffifin. Bagi mereka wail, ya, lembah jahanam. Bagi orang-orang yang suka mengurang-urang, ya. Termasuk juga mereka orang-orang yang alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ya kan, hati-hati, kadang-kadang ada sebagian orang berkeinginan untuk membuat yayasan panti asuhan, merekrut anak-anak yatim. Ya, terkadang ada sebagian mereka tidak amanah kan. Bukan cari dana untuk anak yatim, untuk dia biar kaya. Ini kan masalah. Atau umpamanya kita ini punya saudara anak yatim, mungkin bapaknya kaya, akhirnya kekayaannya kita yang pegang, karena tidak mungkin masih kecil kita kasih. Hati-hati, jaga harta itu dan kasihkan ketika mereka sudah memang bisa mengambil hartanya dan bisa untuk menjadikan hartanya itu lebih manfaat lagi. Tapi kalau masih kecil ya nggak apa-apa, kita tahan. Dan kita hanya boleh mengambil sedikit hanya untuk hajat kebutuhan kita saja. Kalau memang kita orang susah, kita menjaga hartanya, ya kita orang susah kan itu, nggak apa-apa, kita ambil secukupnya. Lebihnya itu harta warisan anak yatim, berikan kalau mereka sudah besar dan sudah balik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan banyak lagi dosa-dosa yang menjadikan terlemparnya manusia ke dalam neraka. Intinya bahwa
jangan pernah remehkan sebuah dosa. Jangan pernah remehkan sebuah dosa, karena sekecil apapun dosa itu pasti akan membahayakan pelakunya. Karena ada dosa-dosa dianggap remeh, menurut kita remeh, tapi menurut Allah itu tidak remeh. Ya. Sehingga Nabi SAW sampai mengatakan itu, seorang mukmin dengan dosa itu ibarat dia duduk di bawah gunung, dan gunungnya akan meletus. Ya. Coba apa sikap kita kalau kita ini duduk di bawah gunung, gunungnya akan meletus, pasti kita akan kabur, menyelamatkan diri. Tapi orang fajir dengan dosanya seperti dia mengusir lalat di hidungnya, ditepak pergi datang lagi, ditepak pergi datang lagi, tobatnya sebentar, buat dosanya sering. Nah, gitu maksudnya orang fajir itu. Ya. Intinya bahwa hindari. Bahkan jangan terkecoh juga. Terkadang ada yang sifatnya taat justru memasukkan ke dalam neraka. Seperti yang tadi di awal-awal kan, riya. Ya kan? Kita ini sholat kok bisa masuk neraka? Ya karena sholatnya riya. Kita ini zakat, kita ini sedekah harus masuk surga, kok masuk neraka? Ya karena zakat dan sedekahnya riya gitu. Mendingan orang yang berdosa kemudian menyesal dibandingkan orang ahli ibadah hanya untuk diberitahu manusia. Makanya Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu, seorang sahabat, dia kan terkenal sholat malamnya tuh. Terkenal sholat malamnya. Tamim ibn Aus Ad-Dari itu sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal tuh di zaman Nabi, dengan 30 awak kapal yang terdampar di sebuah pulau itu. Tamim ibn Aus Ad-Dari. Jadi setelah dia masuk Islam, terkenal tuh, terkenal baca Qur'annya, terkenal qiyamul lailnya, sampai banyak para sahabat itu yang cemburu karena rajin ibadahnya. Jika ada seseorang bertanya kepada Tamim bin As-Dari ini, ya Tamim, macam mana sholat malammu, katanya. Oh, marah dia dan mengatakan, demi Allah, seandainya aku melaksanakan 1000 rakaat sholat, kemudian setelah itu aku beritahu kepadamu, tidak lebih baik daripada aku melaksanakan 1 rakaat sholat dan tidak ada yang tahu kecuali aku dengan Allah saja, katanya. Ngomong gitu kan. Seandainya aku sholat 1000 rakaat, habis itu cerita sama kamu, itu tidak lebih baik dibandingkan aku sholat 1 rakaat tapi tidak ada orang yang tahu kecuali aku dengan Allah. Menjaga keikhlasan gitu maksudnya. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi